Nah, sebelum kita membahas tentang estimasi Nelson-Allen, nah di sini saya ada satu definisi, yaitu tentang cumulative hazard function. Nah, hazard function itu mirip seperti yang di matematika asuransi jiwa yang disebut dengan force of mortality ya. Nah, itu dah hazard function. Namun yang dibahas di sini itu adalah cumulative hazard function ya, atau jadi integralnya lah ya, jadi anti turunan dari hazard function ya. Nah, jadi jika kita turunkan nih ya, jadi hx ini adalah min ln sx. Kalau kita turunkan h aksen x itu adalah min 1 per sx. Nah, dikali turunan dari ini ya. Dan kita tahu bahwa turunan dari s aksen x dikasih negatif itu adalah fx ya, atau pdf ya. PDF. Dan kita tahu bahwa fx per sx itu adalah force of mortality, atau dalam hal ini itu adalah hazard function hx. Nah, di sini terlihat bahwa h besar x itu adalah anti turunan dari h kecil x, di mana h kecil x itu adalah hazard function. Nah, kita akan memanfaatkan ini nih ya. Jadi yang akan didefinisikan oleh si metode Nelson-Allen itu adalah h besarnya, dan dari h besar itu kita akan menghitung s, dan dari s itu kita akan menghitung f-nya gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Ya, dari data kita akan mengestimasi h topi, dan dari h topi kita akan mengestimasi s topi, dan dari s topi kita akan mengestimasi CDF-nya ya. Jadi seandainya kita sudah tahu h topinya, berarti s topinya itu bisa dicari dengan membalik persamaan ini ya, itu sx itu adalah berarti e pangkat min hx ya. Dan kita tahu bahwa fx CDF itu adalah 1 minus dari sx ya, atau dengan kata 1 minus dari e pangkat min hx. Nah, kita akan menggunakan ini nih yang saya kotakin. Jadi kita akan estimasi dulu h topi, setelah itu kita akan mendapatkan CDF dari random variable time of death. Nah, sekarang kita akan apply apa yang kita sudah dapatkan di sini. Sebelum kita apply, kita akan membahas tentang estimasi Nelson-Allen-nya terlebih dahulu. Nah, basically estimasi Nelson-Allen itu adalah seperti ini ya. Jadi ini saya kotakin. Nelson-Allen estimation adalah seperti ini. Ya. Nah, mirip seperti model empirik ya, atau distribusi empirik, tapi yang diestimasi itu adalah hx-nya gitu ya. Jadi kita menggunakan sj dan rj yang sama yang kita punya, yang kita telah definisikan sebelumnya. Nah, namun ya si sj dan rj itu berperan bukan untuk mengestimasi f, tapi si sj dan rj itu berperan untuk mengestimasi h topi ya, atau cumulative hazard function. Nah, jadi hx itu akan terbagi menjadi beberapa kasus tergantung seberapa banyak y-nya ya. Ada y1 sampai yk. Nah, kemudian estimasi dari hx itu adalah ini ya, akumulasi dari si per ri, di mana i-nya jalan-jalan dari 1 sampai j-1. Dan yang terakhir, ketika x-nya itu sudah lebih besar sama dengan yk, y yang terakhir, estimasi dari hx itu adalah jumlah totalnya ya, s1 per r1 ditambah s2 per r2, dan seterusnya sampai rk per sk per rk ya. Nah, untuk lebih jelas kita akan bahas dalam sebuah contoh kasus. Nah, kita akan menggunakan contoh kasus dataset yang sederhana ya, yang tadi kita sudah bahas. Nah, jadi kita punya 8 buah data. 8 buah data itu merepresentasikan waktu kematian dari 8 pemegang polis. Ada yang 1, ada yang 1,3 sampai 2,8. Nah, lagi-lagi langkah pertama itu adalah kita akan mencari YJ-nya, kemudian SJ-nya, dan yang terakhir RJ-nya ya. Nah, di sini kita akan YJ-nya apa aja? Ada 1, 1,3, 2,1, dan 2,8 ya. Nah, SJ-nya adalah 1, 1, 2, 3, 1 ya. Dan RJ-nya itu adalah 8. 8 ada berkurang 1 karena 1 sudah meninggal, berarti tinggal 7, 6, 4,
tinggal 1 ya. Nah, kemudian di sini 0 sih basically setelah ini, tapi saya hapus lah. Nah, sekarang kita akan menggunakan nilai-nilai pada tabel ini untuk mengestimasi H topi ya, yaitu cumulative Hastad function dengan menggunakan ini, estimasi Nelson-Allen. Nah, berarti X-nya itu akan kita bagi menjadi beberapa kasus. Yang pertama yang kurang dari 1, kemudian dari 1 sampai 1,3, sampai 1,5, sampai 2,1, dan 2,1 sampai 2,8, dan yang terakhir di atas 2,8 ya. Nah, sekarang kita akan hitung nilai-nilainya, nilai dari Hx untuk setiap kasus. Untuk yang kurang dari 1, 0 ya, jelas. Yang di antara 1 sampai 1,3 berarti cuma ada satu penjumlahan nih, yaitu yang ini doang nih, 1/8. Nah, untuk yang 1,3 sampai 1,5 ya, berarti ada 2 penjumlahan per 7 ya. Ya, begitu seterusnya ya. 1/7 ditambah 2/6, 6, ditambah 3/4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir ya ini ya, 1/8 ditambah 1/7 ditambah 1/1 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah H topinya, dan dari H topi ini Anda bisa hitung sendiri. Kita akan bisa mencari F topi ya, yaitu sama, ini akan terbagi beberapa kasus juga, dan nilai-nilainya itu adalah 1 dikurangin F pangkat min H topi X untuk X yang ada di kasus tersebut ya. Jadi di sini saya tidak akan bahas, tapi harusnya Anda sudah bisa menangkap idenya ya. Setelah dihitung, ini adalah jawabannya ya. Nah, ini adalah jawaban lengkapnya. Berikut adalah X yang kurang dari 1 ya. Ini adalah Hastad function-nya ya. Dan X yang di antara 1 sampai 1,3, Hx-nya itu 0,125, dan seterusnya sampai untuk X yang ini saya ada salah nulis ya. Harusnya ya 2,8 X ya. Jadi untuk X yang di atas 2,8, nilai Hx-nya sangat besar ya. Ya, di atas 2 ya. Nah, ini berarti emang peluang meninggalnya tentunya akan semakin besar ya. Nah, kemudian dari nilai-nilai Hx untuk setiap kasus kita bisa menghitung CDF-nya ya, CDF distribusi ini nih. Nah, ini di sini kita tidak menggunakan N di sini ya, tidak ada N di sini karena kita tidak menggunakan distribusi. Kita tidak menggunakan model empirik, tapi yang kita pakai itu ada model selain model empirik. Biasanya dinotasikan dengan F topi. Nah, ini untuk X yang kurang dari 1 dan seterusnya. Dan seterusnya ya, sampai untuk X yang di atas 2,8. Nah, jadi semoga cukup jelas. Nah, silakan Anda bisa bandingkan jawaban yang Anda dapatkan dengan yang saya dapatkan ya di sini. Nah, nilai 0,601, 1,351 itu Anda bisa coba bandingkan dengan yang saya punya di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang data lengkap tapi grup ya. Jadi datanya tuh lengkap tapi sayangnya di grup ya. Jadi kita akan mencoba bagaimana mencari model empirik dari data seperti itu.